Kalau pertama terkait masalah pemecatannya. Jadi pemecatan itu kan misalnya begini. Biasanya kalau misalnya ada teguran dulu atau ada masalah dulu lah, ya kan? Misalnya kalau di perusahaan atau di mana-mana itu kan ada ekspektasi, itulah kira-kira kan. Ini kita nggak tahu menau, kami nggak tahu menau, saya nggak tahu menau. Ini sebagai ketua PRT, kedua, kemudian ada Rijal Fadila, ada Dunia, kemudian ada Rustam, ya, kemudian ada Ajam kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi kita apa namanya sebelumnya yang dari Medan, yang dari memang Bandung, Allah kabulkan di hari tidak ada, ini. ya kan. Amin. Saya juga tidak paham, tidak mengerti apa dasarnya kan. Sehingga begini ya, ketika Egy dan DHL ke Solo pulang pecat saya menduga, jangan-jangan itu yang turun. Jadi dugaan saya ini, dugaan saya begini kan, pecat saja orang-orang yang suka kerja saya, karena saya suka menulis, ya menulis, itu juga Rijal Fadila, ya kan, kemudian juga bicara, Rustam juga bicara, Ajam juga bicara. Yang selama ini kami itu memang tergabung dalam TPUA, ya kan. Komandannya Egy Sujana. Ketika Egy sakit, saya diamanahkan sebagai PRT, saya jalankan apa namanya sesuai dengan amanah dia itu. Makanya saya bingung kesalahan saya itu apa. Alasan dia disharmoni. Harmoninya enggak disharmoni itu apa bentuknya kan itu. Saya tidak ketemu alasan yang paling kuat untuk memecat. Makanya saya mengatakan di dalam waktu di Solo, saya bilang kalau dengan cara memecat saya, kan saya itu ditunjuk berdasarkan surat. Surat itu disampaikan di depan Habib Rizik, ya kan? Oh, saksinya Habib Rizik saat abang menjadi ketua PLT di TPUA? Iya, di depan ada kok, ada digitalnya itu. Masih ingat bang, waktu hari kejadian maksudnya tanggalnya di tahun saya lupa persisnya itu, tapi kalau tidak salah pada waktu itu menjelang gelar perkara di Prahutu di Bareskrim, ya kan? Jadi pada waktu itu saya juga kebetulan ide saya bilang saya telepon Egy dan juga memberitahu DHL gimana kalau persoalan Habib Rizik, ya kan? Supaya barangkali ya kita sharing lah ya, atau minta ketua atau amanah atau apalah, ya kan? Nah, jadi sebelum gelar itu, jadi saat gelar perkara di Mabes Polri, abang itu sebenarnya statusnya ketua TPUA. iya, karena yang tanda tangan surat Bareskrim itu saya, dan tanda tangan surat dalam gelar perkara khusus di Bareskrim itu saya tanda tangan bersama Ismar kalau nggak salah, ya kan? Nah, Ismar. Nah, jadi artinya saya bisa dicek lah, kan? Saya kira dokumen di Bareskrim itu ada, ya kan? Dan menurut surat ke Presiden juga saya sama Ismar atas permintaan Egy juga waktu itu, Ismar saya jadi sekjen, lalu kemudian lalu kemudian saya mengundang di Bareskrim itu, mengundang beliau ini, Dr. Rizman Janipar, kemudian ada Bung Roy Suryo, ada Dr. Dipa, ada Dr. Taufik, itu ide saya jadikan mereka sebagai ahli, ya kan, pada saat gelar perkara khusus di Bareskrim itu. Jadi artinya status saya sebagai ketua itu memang legal dalam tanda kutip ya, bahwa di depan, bahkan sebelumnya ini DHL bersama beliau ini ketemu Habib Rizik, ya kan, di Petamburan. Jadi nggak ada apa-apa itu. Makanya menjadi bingung pulang dari Solo kok mecat-mecat. Bahkan melapor, ya kan, melaporkan Haji Nudin dan siapa namanya, Roy Suryo. Sebelum saya masuk ke sana, ya sebenarnya intinya mau nanya ke sana. Tapi bang, terakhir abang komunikasi dengan Bang Egy Sujana itu kapan? Jadi gini, ketika
berita pertemuan mereka itu saya tidak tahu hari apa, tanggal berapa. Sebelumnya abang diajak juga nggak sih ke Solo? Ada omongan atau Tapi bocoran? ketika bulan April, ketika Rasman Nasution, waktu itu dia memberikan kuasa. Jadi saya tuh bingung. Kuasanya dua, Pak. Kuasa ke Al-Katiri sebagai kuasa hukum, ya kan? Pendamping kuasa hukum, dan kemudian dia juga berikan kuasa kepada Rasman dan Eli. Ya kan gitu dia. Nah, Rasman berdasarkan kuasa itu, kemudian memberikan saran kepada Egi untuk pergi ke Jokowi di Solo. Daripada gua Egi minta pendapat saya. Saya bilang, jangan, bahaya ini. Saya nggak bisa bayangkan kalau Egi ketemu sama Jokowi. Oh, jadi saat itu Sudah sudah saya ketemu dikomunikasi. sama dia. Itu. Nah, jadi artinya saya sudah kasih gambaran bakal apa yang terjadi apabila, ya kan, Egi ketemu sama Jokowi. Jadi dia kan gini. Akhirnya waktu itu Egi bilang apa sih? Kalau gitu gue ikut berapa kode. Akhirnya nggak jadi ketemu. Oh, oke. Jadi artinya sebagai saudara, sebagai teman dekat, sebagai sohib, ya kan, sudah ingatkan dia dong. Rasanya dulu jangan kesana, itu bahaya. Tapi setelah Bang Egi dan DHL ke Solo, abang ada komunikasi lagi dengan Bang Egi? Saya tahunya malah dari media. Dari media. Saya ke Lamongan. Pulang dari Lamongan ada satu media nasional, media pemretnya itu kirim berita ke saya. Lalu kirim saya baca, terus saya kirim ke Egi. Saya buat ke Egi DHL. Sampai detik ini nggak bisa ngapa. Oke. Baik Egi maupun DHL nggak menanggapi. Saya mau tanya ini benarkah? Maksudnya apa gitu. Jadi sampai detik ini saya tidak paham, saya tidak mengerti, ya kan, apa yang mereka lakukan itu. Padahal saya masih ketua. Begitu pulang baru saya dipecat. Nah, tanggapan abang sebagai orang yang pernah berperan di TPUA, dalam artian berperan itu abang pernah ikut andil di dalam TPUA, tetapi abang mengkonfirmasi ternyata diabaikan sampai saat ini belum dijawab. Gimana itu bang perasaannya bang? Ya sebagai teman sedih aja. Saya sakit hati, sedih aja gitu kan. Artinya kok gini ya. Teman yang sejati itu teman di penjara. Ketika ditahan 2019 saya saksi fakta. 2019 ketika dia orasi tentang people power, ya kan, kemudian dia dituduh dengan pasal makar itu, saya saksi fakta. Gini, di Kemlekin, ya kan, tapi sampai dia keluar, bab suatu hari ditahan di Polda sini, saya tidak pernah dipanggil. Satu, yang kedua, ketika dia sakit, ya kan, saya datang ke rumah sakit, saya mendampingi di rumah sakit baik di Surabaya maupun di Bogor, ya kan, di rumah sakit di Bogor, gitu, ya kan, di PNI kalau nggak salah. Nah, dan ketika di Polda ini, hampir tiap saat ketika ditahan, saya pun mendampingi. Jadi bingung saya itu adalah ini gimana? Bukan berarti saya harus menuntut pengakuan atau enggak juga gitu loh. Gue yang salahnya apa? Sampai saat ini belum tahu abang jawabannya bang. Sampai hari ini. Gimana bang respon? Nah ini mungkin abang. bentar nih. Jawab. Tunggu. Ya. Tadi malam saya telepon Pak. Ya. Jadi tatap Pak, lihat wajahnya ya. Ternyata ada Dari malam ini. kalau besok atau bisa Jangan jauh-jauh, tar dulu. Ya. Ada di belakang ada. Lu jadi luar. terus saya bilang kan ada laporan juga Ya. kan laporan dari Sujana Ya. terus pengacaranya kan dari tim. Ya. Nah, aku bilang, Bang, Kak, kita jadi Kak, saling paham. Betul. Ya kan, Bang Gozi sama Pak Roy itu Ya, lapor. betul. Kok kita saling lapor sih? Jadi kalau kita yang jadi berantakan. Iya, betul. Gitu loh. Betul. Kemarin acara rakyat bersuara sudah Wah, mempermalukan. iya. Betul. Wow, iya. Saya aja malu. Apalagi TPU. Iya. Saya aja pengen pulang gitu saya. Iya. Tapi dibilang apa sih mereka Sinaga sama Bang Jawi nggak usah lah dulu nanti aja kan. Terus saya itu sesi 1 udah melihat begitu mau pulang karena malu. Iyalah. Nah,
tadi malam saya telepon, terus video call Kak Eli dia bohong aja. Sebelumnya saya coba telepon belum, Kak Eli dia telepon kembali. Saya bilang, ayolah Kak, kita ngumpul. Ya. Kata Bang Egy Sujana mungkin masih marah sama kamu kan? Mungkin ada karena apa namanya tuduhan atau Berhenti musik dulu, 100 ngumpul miliar dulu. yang ada lakukan kompor itu kan Mama bisa dulu, disettle ngumpul dulu ya? karena kan selama ini perjuangan bersama. Ya, makanya saya bilang sama Kak Weh, Pak Heri. udahlah Kak, kita ngumpul aja ngopi-ngopi tanpa media. Ya kan Bang? Tanpa media kita ngobrol apa sih yang sebenarnya terjadi, dan sudah selesai di situ. Ini masa ngobrol lagi, padahal kita sebelumnya berapa aja nggak ada Saling merindu. Iya. Kan waktu Kak Eli dan nanti semoga ini didengar kan. Kemarin tadi malam kita sudah telepon dan saya minta udahlah Kak, ngapain batalin lagi laporan-laporan itu. Musuh kita itu bukan di antara kita. Bahkan Musuh kita itu dinasti yang lakus kekuasaan. Jangan. Kita sekarang mencakar-cakaran. Ayo, pelan-pelan. Yang senang Pelan-pelan. mereka. ya. Udah, stop. Cakaran. Malu, itu buat kita. Saya acara di Rakber aja sudah malu deh. Ya. Rakyat bersuara. Saya bukan orang TPU aja malu. Yang di MUC itu. Karena saya kenal kan Pak. Saya kenal semua. Jadi udah kita selesaikan dengan kopi-kopi Kak Eli dan Edi. Cabutlah itu laporan ke Bang Putri dan Bang Ro. Apa sih yang mau dicari? Ya, kita udah pada tua, udah ada juga yang sakit juga. Ya, kita udah sakit juga. Ya, Kan kita doain buat cepat sembuh kan. iya. Tapi kan potensial sakit karena usia juga kan. Iya, satu, kemudian ya, pikiran, sakit jiwa, sakit kan. Lebih baik kita selesaikan dengan bertemu. Kan lebih indah. Apa sih Bang? Misalnya, ya kan, Bang Sumardi tanya sama Bang Egy, isu begini gimana Bang? Betul. Uang koper misalnya, Iya. Rusi, oh nggak ada. Dan kita yang jawab. Oh. Kita yang jawab itu. Uang apa ini gimana, minta maaf kah Iya, atau enggak? betul. Daripada selesai di media, terus mungkin di media debat nanti salah ngomong apa Lagi ya. kan? Ini diselesaikan di situ tanpa media, ngobrol, tapi jangan disusiti lagi. Iya, ada toh Iya. Gara-gara sesuatu apa malah ini jadi. Nah, atau di Rolang Padang aja lah. Di warteg juga boleh, di warteg juga boleh. Ya kan? Ngobrol-ngobrol masa ini udah berantem di Rakber, masih suara sudah itu lapor-lapor lagi. Tadi malam langsung saya telepon gua. Dan jadi situ bilang video call. Terus saya bilang sama Bang, gimana? Bismu, saya marah sama kamu. Saya juga tahu begitu kan juga itu boleh. Makanya saya bilang, loh Bang Egy kenapa marah sama saya? Kamu menyerang saya. Loh kan masa Anda gak bisa Bang? Kan saya bilang, gosip-gosip itu selesai. Masa dijawab dengan laporan? Itu gosip-gosip itu kenapa tak diselesaikan duduk bareng, makan nasi padang atau Masa kopi? kambing boleh kan? Ayolah Kak Eli dan Leti, minggu ini kita ngobrol-ngobrol, ketemu, ada kalau bisa kenapa nggak diajak tulang damai Kalian kan bisa hubungi dia. tulang damai Lubis, kalau Egy. Bang Egy sudah pulang, Bang Iya. Egy, Bang Egy. Kak Eli dan Leti, Iya. Bang Rozi, Iya. Bang Roy semuanya, semua pipa apa semuanya. terus Bu Buria, Iya. Bang Islam Effendi, Iya, Alhamdulillah. ngobrol tanpa media. Iya. Udah selesai. Terus nggak ada lagi aksi pecah memecah. Ya udah nggak ada. Ada pesangonnya nggak? Pesangon selalu pangkalnya. Karena diterima koper-koper. Oh jadi nggak? Bang Egy, Bang Egy, mudah-mudahan cepat sembuh. Tapi kok dipecat kok nggak ada pesangonnya nih Bang? Iya. Itu yang salah Bang. Biar pada saat nanti kita nongkrong kita bicarakan nanti pesangonnya berapa Pesangonnya berapa kan? Oh kan gitu kan?
masa kerja berapa? Berapa lama lah itu dia. Oh ya, SK itu bunyi itu. sekalian diajak Bang Rizal Fadila Ya. dari Bandung. Ya. Sekalian kita bicarakan penulisan buku KM 50. Ya, betul. Bahkan setuju saya. Saya setuju. Sekarang saya OTW itu. Ya. Gitu. Lah kalau ini pecah gimana dong? Ya. Proyek kita penulisan buku KM 50 Ya, betul. Betul. yang mau kita bawa ini ke pengadilan internasional. Ya, betul. Abang Egy Sujana coba jawab, musuh kita siapa sebenarnya? Ya. Apakah Bang Muslim Arbi, Bang Roy, Bang Gozi, Rismo? Musuh abang siapa? Ingat KM 50 Bang. Itu Bang. Dan apa KPPS yang meninggal 809 KPPS, ya, ya, 200. ya, betul. Ayo Bang. Iya. Musuh kita siapa sebenarnya? Mas, kita saling lapor seolah-olah musuh kita sendiri. Yang senang Mulyono terpul. Oke Bang ya, ditunggu kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, gak usah ada media. Semua kita undang duduk bersama. Saya bukan mau nasihatin Bang ya. Cuma kita pertempuran kita ini panjang ini ya. Dan melelahkan. Dan nanti bisa batal, gagal hanya karena pertempuran sesama kita. Gitu loh. Nanti kan bisa Bang jawab, atau kan kalau Bang Edi belum sehat di Penang kan. Nah, Kak Eli dan Edi kan bisa menjawab sama pulang damai hari ini. Betul. Apa sih yang terjadi di sana? Oh, ada isu gitu. Oh, nggak ada. Ya, selesai. Ya Bang ya. Betul, makasih. Bang Rosidudin juga sama Bang Roy kita gabung aja. Ya. Kalau ada waktu nanti kita atau kita buat grup khusus pertemuan itu. Bisa, sepakat saya, sepakat. Tadi saya sudah ngobrol sama Bang Roy. Iyalah ngobrol aja kita. Iya. Terus saya tanya tadi, Bang, gimana Bang? Nanti kita sepulang Kak Eli dan Edi dari Riau, kita ngopi-ngopi di Jakarta. Iya katanya. Bang Roy udah jawab apa ya? Oke, makasih. Ya Bang. Oke, Bang, saya pamit dulu mau ke belakang. Kasih. Oke, Bang. Orang. Ya. Abang kita lanjut ya Bang ya, setelah Abang dan teman-teman TPWA dipecat, tanda kutip lah dipecat oleh Bang Egy Sujana, sesama TPWA yang dipecat lagi ada pertemuan nggak Bang? Atau pernah ngobrol nggak nih, ini sebaiknya langkahnya seperti apa? Karena masyarakat atau netizen nunggu nih langkah TPWA selanjutnya seperti apa nih, yang lain masih berstatus tersangka sedangkan dua Bang Egy Sujana dan DHL sudah terlepas, sudah PJ gitu. Abang ada pertemuan lagi nggak sesama anggota TPWA yang pernah dipecat? Terus langkah ke depannya TPWA ini mau apa sih? Ya, baik. Makasih. Jadi memang kami belum ketemu, tapi kontak-kontak ya. Saya sudah kontak dengan Sosial Kedua, terus sempat telepon sama Anjan, kan gitu ya. Kalau Kurnia dengan urusan belum, tapi ketemu urusan sudah. Nah, memang ini kan kita konsen, ya kan konsen. Bahkan sebetulnya begini kan, terkait dengan masalah ijazah ini, saya malah kemarin juga hadir di Solo, pengadilan yang digugat oleh alumni CLS, alumni UGM, Bangun Soto dan kawannya itu, ya kan. Artinya bahwa perjuangan sana terus, ya kan. Dan kita juga berjuang agar supaya teman-teman di Polda Metro ini tetap supaya, artinya gini kan, saya juga bertanya, dari 8 tersangka ini kalau hanya 2 saja SP3, nah kan kita tanya ini gimana gitu loh, ya kan. Polda melakukan hal seperti ini, makanya kan ada kritikan terhadap SP3 atau restoratif ini sekarang. Ya. Jadi dalam masalah itu kita juga bertanya, tolong Polda Metro Jaya menjawab dengan 8 tersangka, 2 SP3, 6 enggak. Dari sisi hukumnya bagaimana gitu, ya kan? Nah, hukumnya. Jadi antaranya ya Bang Roy, Bang Rismon, ya Dr. Viva, dan Rustam, Rijal dan Kurnia. Nah, kenapa? Karena dengan demikian, jika ini tidak ada penjelasan, orang mencurigai, ya kan? Publik, para ahli publik mencurigai. Ini jangan-jangan memang ini titipan pesanan, apalagi setelah ketemu dengan Jokowi di Solo. Nah, jadi saya berharap sebagai, ya saya sekarang masih
baik ketua TPU Alam meskipun dipecat, saya berpikir kan pemecatan itu kan begini, artinya gini. Kalau tadinya saya ditunjuk Pak Eri, karena begini, ketika saya diminta jadi ketua TPU A, itu Eki itu berkali-kali menghubungi saya. Lim, lu mau nggak? Mana ya? Saya sudah saya berkeberatan. Oke, kejar. Ini saya isu horor. Nah, isu horor pula itu dia kan. Bukan, dia menunjuk saya ketua TPU itu isu horor dia. Saya nggak punya pilihan lain, ente. Kemudian saya dihubungi oleh dua kawannya, Ustaz Irwansyah dan Ustaz Abidodi, yang memberikan selamat dukungan. Oh bang, kami itu harus selamat, abang sebagai ketua. Lalu kemudian masa, apakah saya dipecat isu horor juga? Nah, jadi itu tadi, saya mempertanyakan terutama masalah sikap Kapolda Metro ini. Jadi saya tanya kepada Mabes Polri ini, apakah ini dibenarkan Kapolri Pak Jenderal Silih Sulistyo dengan adanya 8 tersangka, 2 SP3 yang lain masih seperti ini. Sisi hukum ini kan jelas-jelas diskriminasi, ya kan? Nah, jadi saya kira kalau memang 2 SP3 demi hukum dan keadilan, semua mereka harus SP3 juga gitu loh. Kenapa? Karena status keaslian ijazah itu masih sedang dihadiri di Pengadilan Negeri Solo, dan saya hadir oleh Dr. Taufik dan mendampingi gugatan dari Alumni UGM itu, ya kan? Bukan, makanya kan itu tadinya. Itu jangan sampai, kalau itu kan begini kan. Kalau ke Solo dulu SP3, terus ini hukum bagaimana gitu loh. Jadi hukum itu akhirnya menjadi di ruang gelap. Kita ngumpet-ngumpet dulu, sembunyi-sembunyi dulu, baru gimana hukum kayak begitu kan? Jadi sekali lagi saya kepada yang terhormat Pak Kapolda Metro, janganlah bikin kayak begini. Begitu juga Kapolri, ya kalau ketemu Jokowi dulu, baru kemudian ya masa hukum begitu gitu, ya kan? Tentunya kan sudah ganti pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo, mesti sudah ada perubahan. Gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian citra polisi makin rusak. Itu loh yang selama ini dipandang oleh publik dalam kasus ini, gitu loh, ya kan? Itu saya kira. Jadi karena nggak ada alasan. Bukan TPU Perjuangan. Di TPU Perjuangan aja. Yang lucu gitu kan, gitu. Jadi saya sepakat tuh sama sarannya Bung Rismon tadi. Udah kita ketemu aja. Saya siap ketemu di mana. Kita bicara, ya kan? Dari hati ke hati, ini mau yang gimana, gitu, ya kan? Apa kalian senang? Kalian berdua yang aman, yang namanya masuk penjara, kan itu masalahnya kan, gitu. Jangan begitulah, ya kan? Kan Egi kan sakit juga, 41 hari di penjara, di penjara kan sakit itu, gitu, ya kan? Apa dia mau 6 orang seperti itu? Kan tentunya enggak. Saya yakin dalam hati yang pada dalam Egi nggak mungkin. Tapi jangan membiarkan diri dijadikan alat seperti ini, gitu maksudnya kan. Jadi sekali lagi, saudaraku yang tersayang, ya kalau cinta bilang berarti saudara yang tersayang itu cinta, saudara Egi Sujana, saudara Damai Hari Lubus SHMH, ya kan, dan ibu yang tercantik, ibu yang kita ketemu. Saya barang ini, asal laporin Roy, laporin itu kan mana gitu, ya kan? Itu pesan yang paling utama. Saya ke sini sekaligus karena saya dengar saudara Rocky Gerung menjadi saksi ahli. Di barang ini aduh berpanjang-panjang berlama-lama, saya bilang ini adalah nggak produktif lah. Itu tampil ijazah selesai barang ini. Ijazahnya di mana orang ini diperiksa malah mau tersangkakan. Dan saya kira itu paling penting, ya. Ya. Jadi kepada teman-teman yang
ya Mas Dr. Roy, ya kan, Roy Suryo, ya Dr. Rizwan, Dr. Kifa, ya kan. Anda sebagai ahli saya hargai, saya hormati. Jadi kalau ahli yang seperti ini kemudian dikriminalkan, bingung jadi. Orang menjadi ahli takut. Indonesia ini negara ahli saja dikriminalkan. Negara apaan namanya? Gitu. Ya kan? Sekolah mahal-mahal jadi ahli, kemudian tersangka gara-gara berpendapat. Ini demokrasi apaan namanya? Jadi sekali lagi saya minta pihak kepolisian, Mabes Polri, Polda Metro segera saja cabut status mereka. Ya kan? Kalau Anda mencabut membuat SPT kepada Egy dan DHL, SPT juga kalau mereka itu. Karena jangan bikin terlalu buruk bagi kepolisian kalau misalnya. Ya kan? Yang pertama, dan berjuang terus sampai kebenaran tegak, ya kan? Kalau kebenaran tegak, berani nggak Jokowi munculkan? Nah. Artinya begini maksud saya, kalau RG supaya adil, juga semua enam-enamnya, gitu loh. Ini kasusnya sama, tapi yang lain yang lain enggak, gitu kan? Gitu. Jelas-jelas melanggar asas keadilan hukum, ya kan, tidak adil, kan? Jadi baik itu Roy, Rismo dan Kifa, baik itu Rijal Fadilah, kemudian Rustam dan Kurnia berenam itu, saya minta supaya presiden ini, saya anggap ini hukum. Mereka ini, ya kan, jangan lagi ke Solo dulu baru ketiga. Ini ajas apaan? Bingung kita. Jadi itu jangan langsung merusak banyak polisian. Jadi berjuang terus, teman-teman PUA yang kita kumpul, ya kan, dan saya minta supaya kita ini semua cinta polisi, ya kan, jangan sampai gara-gara ini citra polisi makin. Saya kira itu Pak.